Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmah Ahmad, kelas C5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pembelajaran IPS SD. Baiklah, kita masuk pada materi pertama mengenai urgensi pengembangan pembelajaran IPS, pengertian fakta, konsep, dan generalisasi. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran IPS. Secara sederhana, IPS dapat diartikan sebagai sebuah kajian tentang masyarakat secara terpadu. Nah, kajian ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang ilmu sosial seperti ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, antropologi, politik pemerintah, dan psikologi sosial. Berikutnya, IPS memiliki 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan. Selanjutnya kita masuk pada pengertian fakta. Fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, sedangkan fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Contohnya, di sekolah seorang murid diwajibkan untuk datang tepat waktu, menggunakan seragam, dan bersikap hormat kepada guru. Nah, kewajiban-kewajiban tersebut dituangkan ke dalam sebuah aturan dan memiliki sanksi tertentu jika dilanggar. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Nah, kegunaan konsep yang pertama menghadapi lingkungan yang kompleks dan luas serta mengurangi kesulitan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengendera macam-macam objek yang ada di keliling kita. Kegunaan konsep yang lain membantu memecahkan masalah dengan menempatkan masalah dalam klasifikasi yang benar. Selanjutnya, kita masuk pada generalisasi. Menurut Chuneke, pada tahun 1988, halaman 16, mengemukakan bahwa generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat konsep. Nah, generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal-hal yang lebih luas. Artinya, dalam pikiran kita terbentuk pola-pola hubungan yang bermakna dan lebih luas. Selanjutnya, menurut Rosciati dan Jarrod Image, pada tahun 1986, halaman 29, mengungkapkan adanya 4 jenis generalisasi yang diperlukan dalam kajian sejarah dalam IPS, yaitu yang pertama generalisasi deskriptif, yang kedua generalisasi sebab akibat, yang ketiga generalisasi acuan nilai, dan yang terakhir generalisasi prinsip universal. Selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran IPS menggunakan metode simulasi. Yang pertama, pengertian hakikat metode simulasi. Metode simulasi adalah merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Artinya, metode simulasi adalah cara pembelajaran di mana dalam pengajarannya dengan tingkah laku tiruan. Proses pembelajaran ini lebih menyenangkan dan lebih memberikan peran aktif kepada siswa serta membantu siswa dalam belajar memecahkan suatu masalah. Kita masuk pada prinsip-prinsip metode simulasi. Yang pertama, dilakukan oleh kelompok siswa. Tiap kelompok mendapat kesempatan melaksanakan simulasi yang sama atau dapat juga berbeda. Yang kedua, semua siswa harus terlibat langsung peranan masing-masing. Yang ketiga, penentuan topik disesuaikan dengan tingkat kemampuan kelas, dibicarakan oleh siswa dan guru, dan penunjuk simulasi diberikan terlebih dahulu. Adapun prinsip lain yaitu
Dalam simulasi hendaknya digambarkan situasi yang lengkap. Berikutnya hendaknya diusahakan terintegrasikannya beberapa ilmu. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dalam penggunaan metode simulasi. Tujuan dalam penggunaan metode simulasi adalah meningkatkan keterampilan siswa dan melatih siswa dalam mengambil keputusan dan mendapatkan sumber-sumber yang sesuai dengan masalah yang sedang dipelajari. Berikutnya ada jenis-jenis metode simulasi. Yang pertama peer teaching, yang kedua sosiodrama, yang ketiga psikodrama, yang keempat simulasi games. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan metode simulasi. Kelebihan dalam penggunaan metode simulasi yang dapat diperoleh antara lain: pertama, melatih adanya interaksi yang menyenangkan sehingga sewajarnya siswa terdorong untuk partisipasi. Yang kedua, menjadikan guru mempunyai keterampilan untuk mengembangkan aktivitas simulasi. Nah, kelebihan yang lainnya memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Berikutnya, siswa dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain. Nah, kita masuk pada kelemahan dari metode simulasi antara lain. Yang pertama, pengalaman yang diperoleh dari metode simulasi tidak selalu tepat dan sempurna dengan kenyataan kehidupan. Yang kedua, pelaksanaan simulasi sering menjadi kaku, bahkan salah arah karena kurangnya pengalaman siswa terhadap masalah-masalah sosial yang diperankan. Dan yang terakhir, pengelolaan yang kurang baik. Sharing simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Selanjutnya kita masuk pada implementasi metode simulasi dalam pembelajaran IPS. Menurut Wina Sanjaya, langkah-langkah pelaksanaan simulasi terdiri atas 3 bagian, yaitu persiapan simulasi, pelaksanaan simulasi, dan penutup simulasi. Selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran IPS berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah atau PBM adalah suatu pendekatan pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah yang dirancang dalam konteks yang relevan dengan materi yang dipelajari. Artinya bahwa model pembelajaran adalah suatu bentuk bagaimana interaksi yang terciptanya antara guru dan siswa berhubungan dengan strategi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah yang akan dilalui siswa dalam sebuah proses pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu menemukan masalah, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga mengumpulkan data, keempat merumuskan masalah, kelima penelitian, keenam memahami kembali suatu masalah, yang ketujuh menyuguhkan alternatif, dan terakhir mengusulkan solusi. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran berbasis masalah dengan tujuan yang pertama, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, menjadi peserta didik yang mandiri. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran kritis dan terampil. Keempat, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu peserta didik belajar untuk mentransfer pengetahuan dan situasi baru. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual. Pertama, apa itu pendekatan kontekstual? Nah, pendekatan kontekstual adalah konsep belajar atau pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam mengaitkan antara materi pembelajaran atau materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, maupun warga negara. Untuk mengaplikasikan pembelajaran kontekstual, dapat digunakan berbagai metode yang membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran seperti problem-based learning, cooperative learning, project-based learning, service learning, dan work-based learning. Nah, cooperative learning merupakan salah satu alternatif pilihan yang dapat mewujudkan pembelajaran kontekstual. Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif atau yang disebut dengan cooperative learning,
dirasa sangat sesuai karena mengkaji permasalahan yang autentik dan membangun masyarakat belajar atau yang disebut dengan learning community. Keterampilan kooperatif ini berfungsi untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas, sedangkan peranan tugas dilakukan dengan membagi tugas antar anggota kelompok selama kegiatan. Baiklah, itulah video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.